Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus yang lahir bersama orang-orang Majus dari timur. Pada hari raya penampakan Tuhan, kita selalu mendengarkan Injil dari Injil Matius bab 2 ayat 1-12. Kita ingat betul ceritanya, bagaimana orang-orang Majus dari timur adalah orang-orang non-Yahudi. Mereka digerakkan oleh hati yang tulus mencari Allah. Berdasarkan ilmu perbintangan mereka menyadari akan lahir seorang raja dunia yang besar. Maka mereka bertiga mengalami pengalaman untuk bersama-sama kerinduan untuk menjumpai sang raja itu. Maka mereka dituntun oleh bintang. Kemudian mereka sampai ke Yerusalem dan bertanya kepada Herodes mengenai sang raja Yahudi yang baru dilahirkan. Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan apa jawaban Herodes? Herodes terkejut beserta seluruh Yerusalem. Yang terkejut bukan hanya Herodes, tapi seluruh Yerusalem. Karena itu menunjukkan mewakili seluruh bangsa Yahudi yang pada dasarnya menolak sejak awal Yesus Kristus. Penolakan itu nanti dimulai dengan Herodes yang membunuh kanak-kanak 2 tahun ke bawah, sehingga kita pada tanggal 28 Desember selalu merayakan pesta kanak-kanak martir. Karena Herodes menolak Yesus, dan itu mewakili orang-orang Yahudi yang puncaknya pada akhirnya ketika Yesus ditolak oleh bangsanya dan disalibkan dan wafat disalib. Tetapi justru orang-orang non-Yahudi, orang-orang Majus dari timur, itu mencari dia, sang raja, yaitu Yesus Kristus. Ini sebenarnya sangat simbolik dan sangat jelas pesannya. Bagaimana orang-orang Yahudi menolak Yesus, justru orang-orang non-Yahudi, termasuk kita semua, itu mencari dia, mencari Tuhan, dan ingin menyembahnya. Lalu apa jawaban para ahli Taurat maupun para imam kepala? Mereka membaca teks kitab suci dari kitab Nabi Mika. Karena dalam kitab suci nubuat Nabi Mika dikatakan di Bethlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Bethlehem. Mereka menjawab kepada orang-orang Majus itu, kalau kalian mau mencari sang raja itu, pergilah ke Bethlehem. Pergilah ke Bethlehem. Itu juga kata-kata yang sama dan berlaku untuk kita. Kalau kita bersama orang-orang Majus mau mencari Yesus, pergilah ke Bethlehem. Bethlehem itu arti harafiahnya, itu bahasa Ibrani, artinya adalah rumah roti.
Bet rumah lechem roti, rumah roti. Rumah roti, kata roti itu dalam gereja perdana menunjuk pada Ekaristi. Sebagaimana Tuhan memecah roti sebagai simbol lambang Ekaristi sendiri. Maka kalau dikatakan atau disebut begini lalu menjadi jelas bagi relevansi renungan kita. Kalau kita mau mencari Yesus, pergilah ke Betlehem, pergilah ke rumah roti, pergilah ke Ekaristi. Dalam Ekaristi kita akan menemukan Sang Raja, Sang Penyelamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita pergi ke rumah roti, ke Betlehem, ke Ekaristi, kita akan melihat Tuhan Yesus yang telah hadir di tengah kita. Maka sangat tepat dalam rangka adorasi ini pada hari raya penampakan Tuhan, kita ingin sungguh tenggelam dalam penyembahan dan penghormatan kita bersama orang-orang Majus, 3 raja yang mencari Tuhan dan menemukannya dalam Ekaristi, Betlehem Ekaristi. Kita selalu melakukan penyembahan dalam adorasi. Itu adalah gerakan, tindakan yang juga dibuat oleh 3 sarjana, orang-orang Majus. Tapi pasti lebih dahulu adalah Bunda Maria dan Santo Yusuf yang telah bersimpuh dan menyembah Tuhan Yesus yang lahir. Kita dengan adorasi menggabungkan dengan orang-orang suci ini. Maka siapapun yang tulus ingin mencari Tuhan, pergilah ke Ekaristi, pergilah ke adorasi. Bukan hanya ungkapan pengakuan iman kita kepada Tuhan Sang Juru Selamat, tapi dengan penyembahan itu kita memperoleh segala rahmat yang terpancar pada diri Yesus yang dalam adorasi dalam sakramen Maha Kudus yang memberikan pengampunan, damai, dan arah dan tujuan hidup kita sendiri. Lanjutkan kita adorasi bersama orang-orang Majus, Bunda Maria dan Santo Yusuf, para gembala dalam adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.